dalam hidup kita bukan gaya lucu, tapi sesuatu yang bahkan belum bisa disebut manusia. Benar banget, karena di dalam Al-Quran itu disebut dengan satu fase, itu dengan kata al-alaq. Kata al-alaq ini sebenarnya ada dua bentuk kalau dalam Al-Quran. Yang pertama al-alaq sendiri, sama yang kedua itu ada kata al-alaqah. Dua kata itu, al-alaq sama kata al-alaqah itu mengandung makna yang sama. Yang satu lebih ke khusus, yang satu lebih ke umum. Jadi apa sih arti yang sebenarnya? Nah, kalau kita pengen tahu arti yang sebenarnya dari kata al-alaq ini, al-alaq itu tuh artinya menggantung atau bergantung, seperti lintah. Wait, menggantung. Bukannya di Quran itu surat Al-Alaq itu artinya bukan menggantung ya? Apa sih artinya bukan menggantung? Iya, jadi kalau dalam Al-Quran, kata al-alaq itu artinya adalah segumpal darah. Itu secara makna Al-Quran. Iya, Nah, betul. Padahal kalau kita cari makna generiknya, sebenarnya al-alaq itu artinya bukan segumpal darah, tapi yang tadi bergantung atau menggantung itu, seperti lintah. Dan ini tuh menarik banget kalau kita kaitkan dengan embriologi. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kalau dalam ilmu biologi itu, setelah proses pembuahan kan, zigot-zigot itu akan membelah menjadi banyak sekali sel-sel itu kan yang ada pada dalam tubuh kita. Iya. Kemudian setelah zigot itu membelah, dia akan berkembang. Nah, ketika zigot-zigot atau sel-sel yang tadi udah membelah itu kemudian menempel di dinding rahim seorang ibu atau al-alaq tadi, itu maka dia akan mengambil nutrisi-nutrisi yang dimakan sama ibunya. Dan tahu gak, itu tuh fase yang sangat-sangat pas kalau digambarkan sebagai alaqah tadi, makna yang lebih spesifik tadi. Karena sebelum menjadi alaqah tadi yang segumpal daging itu, dia itu kan ada proses-prosesnya kan, yang tadi menjadi zigot dulu, kemudian zigotnya membelah dan kemudian berkembang menempel pada dinding rahim ibu kan. Nah, setelah menempel itu barulah dia menjadi al-alaqah itu yang menjadi segumpal daging. Dan itu make sense banget kenapa surat al-alaq itu adalah menjadi salah satu surat yang pertama kali diturunkan. Karena al-alaq ini menggambarkan periode al-alaqah itu. Nah, itu kan proses kalau zigotnya itu berkembang dan menempelkan di dinding rahim itu bakal menjadi bayi. Iya. Nah, sedangkan Calon bayi. Sedangkan kalau zigotnya itu dia berkembang tapi dia nggak bisa menempel di al-alaq tadi, maka dia itu akan keluar bersama menstruasi itu dan dia tidak akan menjadi dede bayi. Kalau dede bayi itu Nanti jadi mati ya? iya, That's why ini tuh surat pertama dan penting banget gitu ya. Karena ya relate juga karena manusia tuh itu awal hidupnya manusia. jadi guys, kalau video ini menambah keimanan kalian, like, comment, and share supaya kita lebih semangat lagi buat videonya. Iya. Bye bye, terima kasih.